Baru 5 menit pertama sudah syok aku lihat ini drakor. K-drama yang aku mau bahas kali ini judulnya Perfect Family. Sebelum aku bahas lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe ya. Thank you. Perfect Family K-drama ini dibuka dengan menceritakan tentang Choi Seung-hee yang baru pulang sekolah, yang menyadari kalau buku matematikanya yang mau dipinjamkan ke Lee Soo-yeon temannya, kelupaan belum dia kasihkan. Dalam perjalanan, Seung-hee melihat kalau si Soo-yeon ini kok masuk ke rumahnya Kyung-ho. Namun, Seung-hee cuma nunggu di luar saja, dianya nggak masuk. Soo-yeon yang masuk melihat kalau Kyung-ho ternyata lagi mempersiapkan surprise buat Seung-hee. Kyung-ho mau menyatakan cintanya pada Seung-hee. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara teriakan Soo-yeon. Hal itu membuat Seung-hee masuk ke rumah Kyung-ho. Di sana dia melihat kalau Soo-yeon yang memegang pisau sedang bertengkar dengan Kyung-ho. Terlihat juga luka bakar di kepala Soo-yeon. Soo-yeon juga makin marah melihat Seung-hee yang datang ke rumahnya Kyung-ho. Dia lalu hendak menusuknya. Namun, Kyung-ho melindungi Seung-hee dengan membiarkan dirinya yang tertusuk. Setelah itu, nampak Seung-hee yang berlumuran darah kembali ke rumahnya dengan gemetaran dan ketakutan. Di depan mamanya, dia berkata kalau dirinya sudah membunuh Kyung-ho. Loh, bukan dia ya yang melakukan. Setelah itu, lalu kita dibawa ke flashback beberapa saat sebelum kejadian itu. Seung-hee berasal dari keluarga yang harmonis dan kaya. Ayahnya, yaitu Choi Jin-hyuk, adalah seorang pengacara terkenal. Ibunya bernama Ha Eun-ju. Di sekolah, Seung-hee mempunyai sahabat dekat, yaitu Kyung-ho dan Yeon-woo. Kyung-ho dan Yeon-woo ini keduanya sama-sama menyukai Seung-hee. Cuma si Yeon-woo ini orangnya lebih pemalu dan agak minder. Jadi dia tidak menyatakan rasa sukanya. Sedangkan Kyung-ho sudah beberapa kali kasih kode-kode, tapi Seung-hee tidak memberi jawaban pasti. Suatu ketika, di sekolah mereka bertiga ada murid baru bernama Soo-yeon. Soo-yeon langsung mengenali Seung-hee kalau dia adalah teman lamanya. Namun Seung-hee tidak mengingatnya. Baru setelah Soo-yeon menjelaskan, Seung-hee baru ingat kalau mereka berdua adalah teman masa kecil sewaktu di panti asuhan dulu. Jadi ternyata Seung-hee dan Soo-yeon ini anak yatim piatu di sebuah panti asuhan. Soo-yeon punya mainan kesukaan yaitu korek api. Mereka dekat sekali hingga suatu ketika Soo-yeon bilang kalau dia besok mau diadopsi, terus korek api kesayangannya tadi diberikan pada Seung-hee sebagai kenang-kenangan. Seung-hee pun senang bisa bertemu teman lamanya lagi sekarang. Walaupun begitu, entah kenapa Seung-hee sering merasa kurang nyaman berada dekat dengan Soo-yeon lagi. Soo-yeon sendiri orangnya temperamen, mudah marah, dan iri pada Seung-hee. Seperti waktu diajak makan bersama keluarga Seung-hee, rasa iri dalam diri Soo-yeon muncul lagi. Itu semua mungkin karena hidup Soo-yeon sekarang yang lebih susah dibandingkan Seung-hee. Soo-yeon juga suka pada Kyung-ho. Suatu ketika, sepulang Seung-hee dari les, Soo-yeon datang menemuinya dan memintanya pergi bersamanya karena ada yang mau dibicarakan. Sesampainya di ujung gang yang sepi, Soo-yeon menceritakan kalau setelah dia berpamitan dengan Seung-hee dulu, malamnya terjadi kebakaran di panti asuhan. Ternyata, Seung-hee lah yang menyebabkan kebakaran itu secara tidak dia sengaja. Soo-yeon yang terlambat menyelamatkan diri keluar dari gedung menyebabkan dia punya luka bakar yang parah. Pengobatannya mahal, jadi luka bakarnya tidak dioperasi, sehingga calon orang tua asuhnya batal mengadopsinya. Dikala Soo-yeon sedang opnam di rumah sakit, Seung-hee mendapatkan orang tua asuh, ya orang tua yang sekarang dipunyai oleh Seung-hee ini. Seung-hee pergi meninggalkan Soo-yeon sendirian. Sejak itu, hidup Soo-yeon sangat sengsara. Hal itulah yang membuat Soo-yeon sangat marah pada Seung-hee. Seung-hee sendiri lupa akan semua itu. Mungkin karena dia masih kecil ya waktu itu. Mengetahui hal itu, makin besarlah rasa bersalah Seung-hee pada Soo-yeon. Besoknya, Seung-hee menulis surat permintaan maaf pada Soo-yeon. Dia benar-benar nggak tahu kalau kebakaran itu karena kesalahannya. Dia mengira kalau Soo-yeon baik-baik saja dan hidup bahagia dengan orang tua asuhnya selama ini. Dia tidak tahu kalau Soo-yeon sangat menderita hidupnya.
Membaca surat itu, Suyeon tergerak hatinya. Namun nggak lama kemudian ada dua orang teman lainnya yang entah dari mana bisa tahu kalau Suyeon ini pakai wig. Marah lagi si Suyeon, mengira Senhilah yang menyebarkan rahasianya. Suyeon yang tahu kalau Kyung-ho mau menyatakan cinta pada Senhi, meminta Senhi menolak dan tidak menggubris Kyung-ho. Lalu terjadilah semua hal yang kuceritakan di awal sekali yang tadi. Masih ingat kan? Hingga saat Senhi mengatakan pada mamanya kalau dia yang membunuh Kyung-ho. Berulang kali Senhi bilang kalau dia mau menyerahkan diri ke polisi, tapi dicegah mamanya. Mamanya bilang akan mengurusnya. Besok paginya, ayah dan ibu Senhi sangat tenang. Sarapan seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang membahas kejadian semalam. Tiba-tiba di berita pagi, terdengar berita yang menyatakan rumah Kyung-ho terbakar habis. Seluruh keluarganya menjadi korban. Polisi juga sedang menyelidikinya. Apa mamanya Senhi yang melakukan semua itu? Apa Jin Hyuk juga ikut terlibat? Kedua orang tua Senhi menurutku punya rahasia gelap juga kayaknya. Ditambah lagi, kita semua tahu kalau yang melakukan pembunuhan itu Suyeon, bukan Senhi. Kenapa Senhi mengakui itu perbuatannya? Well, itu tadi alur cerita drakor Perfect Family. Seru dan bikin penasaran ya kelanjutannya. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Korea kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you!